Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zarani, NIM 4512414046. Hari ini saya membuat video pembelajaran mengenai kearifan lokal suku Sasi di Maluku. Sasi merupakan salah satu kebudayaan yang mengatur mengenai waktu pengambilan hasil alam dalam rangka penjagaan lingkungan sehingga tetap lestari. Penetapan waktu ini dimaksudkan supaya masyarakat dapat merasakan hasil dan manfaat dari kerja keras mereka. Sasi ini merupakan hukum adat yang memiliki nilai hukum substansif, yang keberadaannya tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat. Sasi dapat dikatakan memiliki nilai hukum karena adanya norma yang berhubungan dengan cara kebiasaan, tata kelakuan, dan adat, yang di dalamnya memuat unsur etika dan norma. Jenis-jenis sasi terbagi menjadi sasi umum. Yang pertama, sasi air atau sasi laut adalah sasi yang meliputi kawasan pantai dan laut, termasuk pertuanan desa. Hal ini berarti segala kandungan yang ada di laut dianggap penting oleh masyarakat, tergantung pada nilai ekonomis hasil laut tersebut. Contoh sasi laut seperti bialola atau sejenis karang, rumput laut, mutiara, dan ikan. Kedua, sasi sungai atau kali adalah sasi yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kali. Ketika ikan sudah masuk ke kali, masyarakat dilarang untuk mengganggu atau menangkap. Masyarakat dilarang mencuci bahan dapur di kali, dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun yang melewati tempat pengambilan air. Ketika ada perahu bermotor atau sejenis speedboat, maka dilarang masuk ke kali dan tidak boleh menghidupkan mesin. Contoh sasi sungai atau kali yaitu ikan lompa di Pulau Haruku. Selanjutnya ada sasi darat. Yang pertama, sasi hutan. Adalah sasi yang meliputi macam benda yang ada di daratan. Biasanya sasi adalah tanaman, baik yang ditanam orang maupun yang tumbuh sendiri. Tanaman-tanaman tersebut ditanam di perkebunan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya kelapa, pala, buah-buahan, rotan, damar, dan cengkeh. Kedua, ada sasi binatang. Adalah sasi binatang tertentu di lokasi hutan yang dilindungi dan diatur penangkapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya kuskus. Kalau tadi itu merupakan sasi umum, yang kedua ini ada sasi pribadi. Adalah sasi yang diberlakukan oleh seseorang kepada sesuatu yang sudah menjadi miliknya. Sasi pribadi ini hanya berlaku untuk sasi hutan. Ketiga, ada sasi agama. Adalah sasi yang ditetapkan oleh pembuka agama. Sasi ini juga disebut dengan sasi rohani atau sasi kepercayaan, karena berdasarkan kepada kepercayaan. Sasi kepercayaan erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan roh-roh leluhur dan kekuatan alam semesta di masa-masa lalu. Keempat, ada sasi negeri atau kampung. Adalah larangan yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat antara sesama di dalam desa. Seperti dilarang membuat keributan di malam minggu. Dan bila ingin membuat suatu acara, berupa pesta atau lain-lain, harus mendapat izin dari saniri negeri. Kelima, ada sasi babaliang. Adalah suatu bentuk dari sasi negeri demi peningkatan kesejahteraan anak-anak negeri. Jenis sasi ini hanya terdapat di Pulau Ambon. Upacara buka tutup sasi. Sasi ditandai dengan upacara tutup sasi yakni pernyataan bahwa larangan itu mulai berlaku, dengan memberikan tanda sasi yaitu berupa kayu yang diikat dengan pucuk daun kelapa muda, dan tanaman pada batas areal terlarang. Dan pada akhirnya diadakan upacara buka sasi dengan mengangkat tanda sasi tadi dengan upacara adat sebagai tanda larangan itu tidak berlaku. Setelah sesudah upacara, barulah si pemilik dapat mengambil hasilnya yang sudah matang. Upacara sasi tutup buka sasi ini ada dua macam. Yang pertama ada upacara buka tutup menurut adat. Upacara tutup menurut adat dilakukan pada malam yang telah ditentukan kepala kewang atau kewang besar, yang dibantu oleh anak-anak kewang berpencar ke seluruh pelosok desa atau kampung. Anak-anak kewang ini langsung membunyikan tahuri
memperdengarkan suatu suara yang syahdu namun mengandung mistis. Sejak malam itu, sasi atas dusun-dusun dimulai di mana seluruh tanaman yang ada di dalam dusun dinyatakan dilarang dipetik. Saat itu pula, Kewang dan anak-anak Kewang mulai menjalankan tugas mereka sebagai pengawas hutan. Hutan dan laut dinyatakan tertutup. Biasanya sasi berlangsung selama 3 bulan. Upacara buka sasi dilaksanakan dalam rumah baila atau rumah adat dengan melantunkan kapata-kapata. Menjelang masa buka sasi, maka pada malam hari menjelang pagi Kewang. Setelah hari yang disepakati tiba, maka Kewang dan anak-anak Kewang berjalan mengelilingi negeri sambil berteriak mengambil nama Teon. Kedua, upacara buka tutup menurut gereja. Upacara tutup sasi dilaksanakan pada hari Minggu setelah ibadah. Biasanya hari Kamis dan Jumat malam, keluarga-keluarga yang ingin tanaman atau hasil kebunnya disasi akan datang ke rumah seorang majelis atau pembantu pendeta dengan mengemukakan maksudnya sambil ia melaporkan jenis-jenis tanaman yang akan disasi. Majelis selanjutnya akan mencatat nama-nama keluarga tersebut dan tanaman yang akan disasi. Selesai membaca nama-nama keluarga, kemudian mereka akan memohon agar tanamannya disasi pendeta. Usai ibadah, maka serentak dengan itu juga sasi telah dimulai. Upacara buka sasi. Dalam masa tenggang waktu yang telah ditentukan, umumnya masyarakat akan mematuhi larangan untuk tidak mengambil tanaman. Ketika akan dilaksanakan buka sasi, maka pemilik tanaman akan kembali datang ke rumah majelis untuk melaporkan bahwa batas tutup sasi telah selesai. Sanksi atas pelanggaran adat sasi yang dilaksanakan. Sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti di waktu dahulu adalah sanksi yang diberikan oleh arwah leluhur. Bila ada orang yang melanggar, yaitu melakukan pengambilan tanaman atau hasil laut pada masa tutup sasi, maka hukuman yang diberikan kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontonkan di hadapan masyarakat umum, dan mendapat hukuman fisik lainnya seperti cambuk, atau dikenakan denda atau dikerjakan paksa dan dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sedangkan hukuman yang akan diberikan oleh arwah atau roh nenek moyang antara lain anak-anak akan sakit-sakitan, akhirnya meninggal dunia, sehingga keluarga itu tidak memiliki seorang keturunan pun. Terima kasih, cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.